Hai, selamat jumpa anak-anak saya kelas 10 SMK SMA. Selamat jumpa dengan saya Pak Alinus Halawa. Saat ini kita akan membahas soal HOTS PPKN kelas 12, khususnya di bab 4, dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, silahkan menyaksikannya dan ditonton video ini sampai selesai. Dan bagi anak-anak saya dan saudara-saudari yang belum subscribe, like, komen, silahkan untuk dilakukan ya. Baik, kita langsung saja masuk pada soal nomor 1. Perhatikan karakteristik berikut ini. 1. Negara Indonesia berbentuk kesatuan. 2. Negara hukum. 3. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara sebagai konstitusi negara. 4. Penyelenggaraan negara menggunakan sistem parlementer. Keterangan tersebut di atas menunjukkan informasi tentang dinamika kehidupan penyelenggaraan negara pada periode mana? Itu pada periode 1950 sampai 1959, bagian C. Nah, di sini karakteristik tersebut merupakan pokok-pokok penyelenggaraan negara pada periode 1950 sampai 1959. Pada periode 1945 sampai 1949, penyelenggaraan negara itu menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi dengan sistem presidensial. Periode 1949 sampai 1950, Indonesia menggunakan konstitusi dengan pergeseran bentuk negara menjadi negara serikat. Pada periode 1959 sampai 1966, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan demokrasi terpimpin. Dan periode 1966 sampai 1999, Indonesia masuk pada zaman Orde Baru dengan dominasi kekuasaan lembaga kepresidenan. Konstitusi yang digunakan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dengan sistem pemerintahan presidensial ya. Oke, kita masuk nomor 2. Perhatikan pelaksanaan demokrasi di Indonesia berikut ini. 1. Peristiwa gerakan mahasiswa yang menginginkan perubahan kehidupan pemerintahan yang lebih baik dan transparan. 2. Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen sesuai dengan perkembangan politik Indonesia. 3. Peran serta masyarakat semakin meningkat dan berkurangnya dominasi pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut terjadi pada era pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode berapa? 1998 sampai sekarang ini ya, bagian B. Oke, berikut ketiga. Selama lebih dari 6 dekade, Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara yang penuh dinamika. Konsep negara kesatuan diterapkan di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Di Indonesia pernah mengalami pergeseran konsep penyelenggaraan negara yang menjadi negara federal pada periode apa? Nah, oleh karena itu konsep negara federal tidak sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia. Konsep negara federal tidak bertahan lama. Nah, pada periode 1950-an sampai sekarang, Indonesia menyelenggarakan kehidupan bernegara dalam konsep negara kesatuan Republik Indonesia, yakni pada periode mana ini tadi? Yakni pada periode 1949 sampai 1950, itu bagian D ya. 5. Perhatikan hal berikut ini. Sikap pemerintah Indonesia terhadap ancaman virus corona 19 ya. Sebentar.
Baik, mari kita perhatikan wacana berikut ini. Di sini saya nggak tulis ya, hanya secara lisan aja. Anak-anakku yang terkasih, di masa sekarang ini kita telah tahu apa yang telah dilanda dunia sekarang ini, yakni dengan adanya pandemi COVID-19 atau sering dikatakan COVID-19 ya. Hampir di setiap negara di dunia ini telah mengalami virus corona sampai saat ini, dan kita tidak tahu bahkan ke depan masih tetap ada. Doa kita mudah-mudahan bisa cepat berlalu dan mendapatkan semua vaksin yang telah ditemukan. Nah, dengan pernyataan atau cerita peristiwa yang sedang terjadi ini, sikap pemerintah Indonesia terhadap ancaman virus corona COVID-19 adalah bagian C, memeriksa jika ada pasien terduga terjangkit virus corona. Oke, itu sikap pemerintah Indonesia dalam hal ini ya. Oke, kita masuk nomor 6. Negara Indonesia pada periode 1959 sampai dengan 1966 menjalani periode demokrasi terpimpin. Periode tersebut disebut demokrasi terpimpin karena memang demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan kepemimpinan Presiden Soekarno, itu bagian D. Ya, di mana pada periode tersebut dikenal dengan sebutan demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin berlaku di Indonesia tahun 1959 sampai 1966 dari dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 hingga jatuhnya kekuasaan Soekarno. Disebut demokrasi terpimpin karena demokrasi di Indonesia saat itu mengandalkan pada kepemimpinan Presiden Soekarno. Pokok-pokok penyelenggaraan negara berdasarkan periode 1949 sampai 1950 terdapat pada kolom jawaban A ya. Konstitusi pertama di Indonesia dikisahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam konstitusi tersebut tercantum secara tegas bentuk kenegaraan dan sistem ketatanegaraan Indonesia, yang salah satunya menyebut bahwa lembaga-lembaga negara terdiri atas MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK, dan MA ya, dan MA. 8. Pemilihan umum menjadi bukti bahwa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial ya. Pemilihan wakil rakyat secara langsung merupakan indikasi pelaksanaan sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan penyelenggaraan kekuasaan negara yang menekankan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini, teman-teman, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden ya. Oke, 9. Pokok-pokok penyelenggaraan negara berdasarkan periode 1949 sampai 1950 terdapat pada kolom C. Kolom C ini agak kurang jelas hurufnya ya. Kolom C ini, Indonesia menggunakan konstitusi RIS ya, Republik Indonesia Serikat, dan Indonesia menetapkan sistem parlementer. Jangan lupa itu ya. Periode ini merupakan masa transisi dari Undang-Undang Dasar 1945 ke konstitusi RIS. Bentuk negara dan pemerintahan juga ikut bergeser. Bentuk negara yang semula kesatuan menjadi serikat, sedangkan sistem pemerintahan yang semula presidensial menjadi parlementer. Nah, pemerintahan berdasarkan konstitusi RIS tidak berjalan karena negara RIS bukanlah cita-cita bangsa Indonesia.
Berikut, perhatikan alat kelengkapan negara berikut ini. 1. Presiden dan Wakil Presiden. 2. Menteri. 3. DPR. 4. Mahkamah Agung. 5. Dewan Pengawasan Keuangan. Alat kelengkapan negara tersebut merupakan penyelenggara negara pada periode 1950 sampai 1959. Ya, jawabannya B. Kenapa B? Ya, ketentuan tentang alat kelengkapan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar sementara 1950 pada periode 1950 sampai 1959. Dengan demikian, alat kelengkapan negara tersebut merupakan penyelenggara negara pada periode tersebut. Ya. 11. Cermati anak-anakku informasi berikut ini. Kabinet yang pertama kali memerintah adalah Kabinet Natsir. Oke. Kabinet Natsir merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi dan PNI sebagai partai oposisi. Selanjutnya disusul dengan terbentuknya Kabinet Sukiman. Kabinet Sukiman jatuh dan diganti oleh Kabinet Wilopo. Lalu diikuti oleh Kabinet Ali Sastroamidjojo, ya, Sastroamidjojo. Setelah itu diganti lagi oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Nah, peristiwa dalam informasi tersebut terjadi akibat apa? Nah, terjadi akibat penerapan sistem multipartai. Peristiwa dalam informasi tersebut adalah krisis kabinet pada penetapan Undang-Undang Dasar sementara 1950 periode 1950 sampai 1959. Jatuh bangunnya kabinet pada periode tersebut merupakan imbas dari penerapan sistem multipartai. Tiap-tiap partai mementingkan kepentingan partai, bukan kepentingan bangsa dan negara. Partai politik berlomba-lomba mendominasi kekuasaan di parlemen. Parlemen akan menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya untuk memperoleh kekuasaan. Akibatnya apa? Terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Itu bagian D. 12. Perhatikan pokok sistem penyelenggaraan negara Indonesia berikut. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kekuasaan negara yang tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Pokok-pokok penyelenggaraan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pasca amandemen ditujukan oleh nomor 1, 2, dan 3, ya, dimana di situ Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk 1 kali masa jabatan. 3. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang. 13. Pokok-pokok penyelenggaraan negara pada nomor 4 dan 5 merupakan penyelenggaraan negara pada zaman Orde Baru berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 pertama kali yang disahkan oleh PPKI. Suku A merupakan suku pendatang yang hidup bersama suku B di suatu daerah. Suku B yang merupakan suku asli, ya, suku asli merasa terusir dengan suku A yang telah melanggar sumpah adat di daerah suku B. Kasus tersebut bisa menjadi potensi ancaman dari dalam negeri, yaitu konflik antar kelompok bagian C. Salah satu ancaman dari dalam negeri adalah potensi konflik antar kelompok atau antar golongan. Bentuk ancaman ini bisa diakibatkan oleh adanya perbedaan pendapat dalam masalah politik ataupun akibat dari adanya masalah SARA. Ya, 14. Kita perhatikan wacana berikut. Konflik yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan dapat menghambat kerjasama antar negara-negara dunia seperti dalam sektor perdagangan.
Oleh karena itu Indonesia perlu ikut serta dalam penyelesaian konflik tersebut. Pernyataan di atas menunjukkan bahwa suasana aman dan damai perlu diwujudkan. Nanti keterangan silakan baca ya. Kita sekarang masuk 15 berita berikut. Mari kita perhatikan ya. Begal sepeda motor alias perampasan motor di jalanan membuat resah warga masyarakat. Tidak hanya pengguna motor, mereka yang menunggu di rumah pun khawatir anggota keluarganya dilukai atau bahkan kehilangan nyawa di jalanan. Nah, upaya mengatasi kasus perampasan motor atau begal adalah ditindak tegas oleh pihak yang berwajib demi menegakkan hukum. Bagian E. Pihak yang berwajib harus bertindak lebih tegas terhadap para pelaku begal yang telah meresahkan warga masyarakat demi menegakkan hukum. Upaya tersebut harus dilakukan karena para pelaku begal tidak segan menghilangkan nyawa korbannya. Oke. Faktor-faktor 16 ya. Faktor-faktor yang dapat memicu konflik komunal Indonesia menunjukkan pada kolom atau pada nomor kami kalau masyarakat terutama dan musyawarah memiliki sikap toleransi yang tinggi. B. Masyarakat cenderung berambutau memiliki sikap toleransi yang tinggi. C. Masyarakat cenderung berambutau memiliki sikap toleransi yang tinggi. D. Masyarakat tidak menyetujui demokrasi memiliki sikap toleransi yang tinggi. E. Masyarakat tidak menyetujui demokrasi masyarakat mengutamakan musyawarah. Masyarakat cenderung dalam mental dan sikap egoisnya ya. 11. Perhatikan wacana berikut. Si A berasal dari Afghanistan. Si A dan kawan-kawannya adalah para pengungsi pasca kemelut perang di Afghanistan, Iran, dan Irak. Keselamatan mereka terancam bila masih berdiam diri di negaranya. Si A nekat meninggalkan seluruh keluarganya di Afghanistan agar bisa selamat dari kemelut peperangan. Dia tidak peduli harus berdiam di negara manapun asal tidak dipulangkan kembali ke Afghanistan. Sekarang si A dan kawan-kawannya berada di Indonesia meskipun tanpa paspor. Ya, berdasarkan wacana tersebut, si A dan kawan-kawannya menjadi ancaman terhadap kepentingan pertahanan negara Indonesia karena mereka termasuk para imigran gelap ya, termasuk para imigran gelap. Bagian B. Menurut Kementerian Pertahanan, kegiatan imigrasi gelap merupakan ancaman bagi kepentingan pertahanan negara Indonesia. Kegiatan imigrasi gelap yang menjadikan Indonesia sebagai tujuan maupun batu loncatan ke negara lain seperti yang dilakukan si A dan kawan-kawannya. Oke, 19. Perhatikan wacana berikut. Ribuan buruh mengadakan unjuk rasa besar-besaran menolak upah minimum 2015 di jalan raya. Mereka menggunakan sepeda motor dan melakukan orasi di tengah jalan. Akibatnya terjadi kemacetan sepanjang jalan raya. Aksi unjuk rasa tersebut menimbulkan keresahan sosial. Kenapa? Ya karena menyebabkan naiknya harga kebutuhan pokok. Bagian D ya. Aksi unjuk rasa buruh yang dilakukan di jalan raya dimaksudkan untuk menarik perhatian masyarakat luas. Akan tetapi seharusnya aksi unjuk rasa tidak dilakukan di jalan raya. Jalan raya merupakan fasilitas dan tempat umum. Berdasarkan peraturan yang berlaku, unjuk rasa tidak boleh dilakukan di tempat umum. Jadi aksi unjuk rasa di jalan raya termasuk pelanggaran hukum. Selain itu, unjuk rasa di jalan raya mengganggu pengguna jalan raya. Nomor 20. Ya, soal nomor 20. Pada periode ini Indonesia mengalami krisis kabinet. Tercatat Indonesia mengalami 7 kali penggantian kabinet. Periode mana yang dimaksud? Nah, itu periode 1950 sampai 1959 ya. Oke, 21. Cermatilah peristiwa pada gambar berikut. Lihat gambarnya ya, apa yang terjadi di sini.
Nah, peristiwa tersebut mengawali perubahan konstitusi Indonesia dari Undang-Undang Dasar 1945 ke Undang-Undang Dasar 1945 yang amandemen. Nomor 22. Perhatikan pokok-pokok penyelenggaraan negara berikut. 1. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Kedaulatan negara Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem parlementer. Indonesia berbentuk negara federal. Pokok-pokok penyelenggaraan negara periode 1945 sampai 1949 terdapat pada nomor bagian A 1, 2, dan 3. Ya. Perhatikan bagian berikut ini. Ini pertama Undang-Undang Dasar 1945. Nah, silakan diperhatikan. Nah, lembaga-lembaga negara pada bagai merupakan penyelenggara negara pada periode mana ini? Ya, pada periode mana? Dasar, KPU, Bank Sentral, KY. Ya, tahun 1998 sampai sekarang ini. Ya. 24. Amati perubahan struktur pemerintahan berikut ini. Perubahan struktur pemerintahan tersebut terjadi karena apa? Ya, karena ini ada tuntutan gerakan reformasi, ya. Gerakan reformasi. 25. Perhatikan karakter sistem pemerintahan ini. Silahkan. Nah, ciri-ciri pemerintahan menurut konstitusi RIS terdapat pada nomor berapa? Nah, itu ada pada nomor 1, 2, dan 3. Alasannya itu silahkan lihat ciri-ciri sistem pemerintahan ya. RIS sebagai berikut. 26. Perhatikan karakteristik berikut. Karakteristik tersebut menunjukkan bentuk negara kesatuan dan sistem desentralisasi. Ya, begini ya. 27. Perhatikan informasi berikut. Nah, tokoh pencetus deklarasi dalam informasi itu siapa? Nah, Juanda Kartawijaya itu bagian ya. 28. Mari lagi kita kembali memperhatikan fakta berikut ini. Kesimpulan yang benar berdasarkan fakta tersebut apa? Nah, bahwa pemerintahan berdasar konstitusi RIS tidak berjalan karena negara RIS bukan cita-cita bangsa Indonesia. Benar ya, begini. Silahkan nanti baca penjelasannya. 29. Silahkan dibaca. Nah, fakta tersebut menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara apa itu pada saat itu? Ya, bagian E ya, negara federal. Ini nomor terakhir, bukan 18 ya, tapi nomor 30. Pemerintah Indonesia harus mencari solusi pemecahan jika terjadi konflik. Salah satu solusi pemerintah Indonesia dalam menyelesaikan masalah konflik adalah menguatkan ideologi Pancasila. Bagian A. Ya, pemerintah Indonesia dapat menyelesaikan konflik dengan cara itu. Ya, pembangunan ideologi bangsa Indonesia itu Pancasila harus terus dilakukan karena Pancasila merupakan dasar negara dan pengayom serta arah hidup rakyat Indonesia. Pancasila berfungsi menyatukan seluruh rakyat Indonesia menjadi satu kesatuan dalam keberagaman. Oke, anak-anakku yang terkasih, ya, itu sampai 30 soal saja, silahkan dibahas ya. Soal-soal yang dimunculkan dari bab 4 dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia.
Silahkan dibaca, dipahami, dianalisis lagi, siapa tahu ada yang kurang, ya diamati ya, sebagai bahan literasimu dan juga sebagai bahan ujian ke depan, bukan ulangan, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester di semester genap ini, khususnya bagi anak-anak saya kelas 12 SMK dan SMA dan sederajat. Nah, bagi saudara-saudaraku dimanapun Anda berada yang belum subscribe, belum like, dan belum komen, jangan segan-segan ya, jangan sungkan untuk mengklik ya yang barusan Pak Linus katakan. Tidak rugi, tapi ini demi kemajuan kita bersama, terutama channel ini. Sekian dan terima kasih, Tuhan memberkati ya. Amin ya.